Selamat pagi. Sekarang saya berada di depan kantor dari pabrik gula Kebon Agung. Nanti kita akan masuk ke pabrik gula Kebon Agung untuk mereview sejarah dari pabrik gula Kebon Agung. Ini kita sudah berada di dalam pabrik gula Kebon Agung. Jadi pabrik gula Kebon Agung itu berada di Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang. Dan pabrik gula Kebon Agung itu didirikan oleh pengusaha Tionghoa atau pengusaha Cina pada tahun 1905. Dan pengusaha Cina tersebut itu bernama Tan Chuan Bi. Jadi mendirikan pabrik gula Kebon Agung ini pada tahun 1905. Nah, sebelumnya pada tahun 1890-an Handelsvereniging Amsterdam itu sudah berminat mendirikan pabrik gula di Kebon Agung. Tetapi konsesi dan pembangunannya itu didapatkan oleh Tan Chuan Bi tadi, pengusaha Tionghoa yang juga memiliki rumah di Surabaya yang berada di Jalan Kayun, di mana rumah Tan Chuan Bi ini itu diarsiteki oleh salah satu arsitek terkenal di kota Surabaya bernama Kosman Sitrun. Oke, sekarang kita berada di depan bangunan utama pabrik gula Kebon Agung. Di situ tertulis angka 1905, kemudian 1937, kemudian 1978 dan 2005. Pengertian dari angka ini di tahun yang pertama adalah 1905, di mana 1905 ini pabrik gula Kebon Agung berdiri. Pertama kali berdiri dengan kapasitas produksi sekitar 500 ton tebu per hari. Itu di tahun 1905. Nah, kemudian di tahun 1930-an karena adanya krisis Malaysia, di tahun 1935 pabrik gula Kebon Agung ini sepenuhnya menjadi milik dari The Javas Bank. Setelah krisis Malaysia menjadi milik dari The Javas Bank. Kemudian di tahun yang sama, di tahun 1935, pabrik gula Kebon Agung ini itu membeli peralatan pabrik gula Bojong yang ada di sekitaran Banyumas ya. Pabrik gula Bojong ini terakhir giling di tahun 1931 dan ditutup tahun 1932. Setelah pabrik gula Bojong itu tidak beroperasi, peralatannya itu dibeli oleh pabrik gula Kebon Agung. Termasuk 2 lokomotif. Yang pertama adalah lokomotif buatan Orensen Koppel tahun 1916 dan buatan Henskel tahun 1923. Nah, di tahun 1936 pabrik gula Kebon Agung ini membeli konsesi dan pabrik milik pabrik gula Sempalwadak yang ada di Malang. Nah, akhirnya di tahun 1937 pabrik gula Kebon Agung ini itu menaikkan kapasitas produksinya dari 500 ton tebu per hari menjadi 1.800 ton tebu per hari. Dan angka 1937 itu berkaitan dengan kenaikan kapasitas produksi setelah membeli peralatan dan aset dari pabrik gula Bojong dan juga pabrik gula Sempalwadak yang ada di Malang. Kemudian di tahun 1970-an itu dilakukan rehabilitasi, kemudian perluasan dan modernisasi pabrik gula, sehingga kapasitas pabrik gula Kebon Agung itu menjadi sekitar 3.000 ton tebu per hari. Dan ini terjadi mulai tahun 1978. Kemudian di tahun 2005, angka 2005, itu peningkatan kapasitas produksi menjadi 5.750 ton tebu per hari. Nah, ini adalah makna dari angka-angka yang ada di dalam bangunan pabrik gula Kebon Agung.
pada saat terjadinya krisis Malaysia, banyak sekali pabrik gula di Jawa itu tutup karena memang beban biaya operasional itu tidak sebanding dengan pendapatan. Ya hampir kurang lebih sekitar 70% dari pabrik gula di Jawa ini ditutup. Tetapi itu tidak terjadi di Kebon Agung karena pada tahun 1935 kepemilikannya diambil oleh The Javas Bank. Dan pada masa pendudukan Jepang mulai tahun 1942 pabrik gula Kebon Agung ini masih terus beroperasi sampai dengan tahun 1945 menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di tahun 1945 ini pabrik gula Kebon Agung merupakan salah satu dari 13 pabrik gula yang beroperasi atau masih beroperasi di tahun 1945. Ya, kita menuju pintu masuk di pabrik gula Kebon Agung. Dan ini ada sebuah plakat ya, nama-nama administratur pabrik gula Kebon Agung. Yang pertama Kwe Liantik dari tahun 1908 sampai dengan 1913. Kemudian yang kedua Tan Bon Chiang dari tahun 1913 sampai 1917. Kemudian nomor 3 Farken LZN dari tahun 1918 sampai 1921. Kemudian 1921 sampai 1949 tidak ada data. Kemudian Van Spanje dari 1949 sampai 1958. Kemudian setelah nasionalisasi itu dipimpin oleh orang Indonesia, itu Pak Imam Mujono Tirto Hadiwijoyo tahun 1958 sampai 1965. Kemudian yang keenam R. Sukarsono Dharma Wijaya tahun 1965 sampai 1967. Kemudian R. Sumaran BSc Bachelor of Science 1967 sampai 1981. Kemudian Insinyur Hartolo MM tahun 1981 sampai 1990. Kemudian Insinyur Rudi CH Basarah MBA tahun 1990 sampai 1994. Yang ke-10 Haji Sucipto Abdul Jali Bachelor of Science MBA 1994 sampai 1996. Kemudian Insinyur Ponidi tahun 1997 sampai 2003. Insinyur Sudibyo dari tahun 2003 sampai 2007. Kemudian yang ke-13 Didit Taurisianto dari tahun 2007 sampai 2014. Terakhir Prasetyo Budi Santoso dari tahun 2014. Nah, ini ada juga catatan bahwa penanaman tebu dimulai tanggal 20 Juli 1905 dan pabrik gula Kebon Agung itu mulai giling tahun 1908. Ya, inilah bagian dalam dari bangunan utama pabrik gula Kebon Agung. Masih terlihat bangunan arsitek khas Belanda ya pada untuk pabrik gula yang lama. Dan di sebelahnya ini, di depan saya ini adalah stasiun penguapan yang ada di pabrik gula Kebon Agung. Di belakang tembok ini ya, di belakang tembok ini tuh adalah bangunan dari stasiun gilingan pabrik gula Kebon Agung yang ada di Kabupaten Malang. Ya, di depan saya ini ada nameplate buatan Borsig, tetapi ini kayaknya bukan untuk lokomotif karena pabrik gula Kebon Agung tidak pernah membeli lokomotif dari Borsig, dan ini kemungkinan adalah peralatan dari pabrik gula. Tadi bagian depan sebelah pojok sisi utara dari pabrik gula Kebon Agung itu terdapat salah satu peninggalan dari ANIEM atau Algemeen Nederlands Indies Elektrisitas Maskapai, di mana ANIEM ini itu didirikan di 4 kota awalnya, di Surabaya, Pasuruan, Malang, dan kota Semarang. Ini kita lihat bahwa di sana adalah salah satu peninggalan gardu ANIEM yang ada di pabrik gula Kebon Agung.